Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kita masih belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan. Nah, hari ini kita ada di pembelajaran 5. Yang akan kita pelajari, yang pertama, hewan sirkus, yang kedua, pecahan bernilai sama, dan yang ketiga, dongeng si kancil dan buaya. Menyayangi hewan dengan cara memeliharanya adalah hal yang menyenangkan. Hewan juga bisa dilatih untuk bisa melakukan berbagai kegiatan seperti berbaris, mengendarai sepeda, dan menari. Kita dapat melihat hewan-hewan yang terlatih itu dalam sebuah pertunjukan sirkus. Tidak hanya hewan yang jinak, hewan buas pun dilatih agar bisa ikut pertunjukan. Dalam sebuah kelompok sirkus, hewan-hewan dilatih dan dirawat dengan baik. Selain dilatih, hewan-hewan tersebut juga diberi makan dan dibersihkan badannya dengan teratur. Para pelatih sangat menyayangi hewan-hewan asuhannya. Nah, ini adalah gambar-gambar hewan yang sudah dilatih dalam pertunjukan sirkus. Yang pertama, ada harimau yang bisa melompati api. Tentunya harimau sudah dilatih sebelumnya agar mampu melewati lingkaran api ini. Yang kedua, ada petugas sirkus yang melempari harimau dengan daging. Petugas sirkus merasa aman melempari harimau dengan daging karena harimau sudah dijinakkan dan tidak akan menggigit petugas sirkus. Selanjutnya, yang ketiga, ada beruang yang mengendarai motor. Beruang ini tentunya sudah dilatih agar mampu mengendarai motor dan tidak melukai penonton di sekitarnya. Dalam pertunjukan sirkus, kita dapat menemukan berbagai orang dengan peran dan tugas yang berbeda. Ada pelatih yang bertugas untuk melatih hewan-hewan agar dapat tampil dengan baik. Ada pegawai sirkus yang bertugas menyiapkan tempat pertunjukan. Ada juga pegawai yang bertugas menjual tiket. Pembagian tugas dilakukan untuk mempermudah suatu pekerjaan. Dalam pembagian tugas, kita harus saling bekerja sama agar pekerjaan terasa ringan dan selesai dengan cepat. Petugas sirkus sedang mempersiapkan makanan untuk hewan pemakan daging. Petugas memotong daging menjadi 8 bagian sama besar. 5 bagian daging diberikan untuk harimau. Bagian daging yang dimakan harimau jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 5/8. Kenapa bisa 5/8? Ingat, untuk pembilang atau angka 5 yang di atas adalah bagian yang diambil, sedangkan untuk penyebut atau angka yang di bawah yaitu 8 adalah untuk bagian yang sama besar. Selanjutnya, 3 bagian daging diberikan untuk beruang. Bagian daging yang dimakan beruang jika ditulis dalam bilangan pecahan adalah 3/8. Nah, sekarang Ibu punya satu kotak yang masih utuh, yang Ibu sebut dengan satu bagian utuh. Nah, satu bagian ini Ibu bagi menjadi 2 yang sama besar, sehingga menjadi pecahan 1/2. Selanjutnya, satu bagian ini Ibu bagi menjadi 4 bagian, dengan 2 bagian diwarnai biru, sehingga menjadi pecahan 2/4. Selanjutnya,
Satu bagian yang utuh tadi Ibu bagi menjadi 8 bagian sama besar. 4 bagian Ibu warnai warna biru, sehingga dapat ditulis dalam bentuk pecahan 4/8. 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan yang senilai. Artinya memiliki besar yang sama. Kenapa Ibu bisa bilang memiliki besar yang sama? Karena kalian bisa lihat pada bagian yang terpotong ini, mereka memiliki besar yang sama. Sehingga 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Begitu juga 2/4 sama dengan 1/2 dan 4/8. Sehingga 1/2, 2/4, dan 4/8 adalah pecahan senilai. Nah, sekarang kita coba berlatih menuliskan pecahan yang senilai dengan 2/3. Bagian gambar yang diwarnai adalah 2/3 bagian. Artinya, 2 bagian dari 3 bagian yang sama besar. Nah, sekarang kita lihat. 2/3 sama dengan titik-titik per 6. Di sini terdapat 6 bagian yang sama besar, dan bagian yang diwarnai terdapat 4 bagian. Maka 2/3 sama dengan 4/6. Artinya 4 bagian dari 6 bagian yang sama besar. Selanjutnya terdapat 12 kotak bagian yang sama besar. Jadi 2/3 kita sama dengan berapa titik-titik per 12. Kita lihat bagian yang diwarnai ada 8 bagian. Maka 2/3 sama dengan 8/12. Artinya 8 bagian dari 12 bagian yang sama besar. Seorang petugas sirkus mempersiapkan makanan untuk hewan-hewan peliharaannya. Petugas tersebut memotong daging menjadi 15 bagian sama besar. 7 bagian diberikan untuk beruang, 6 bagian diberikan untuk harimau, sisanya mereka berikan untuk singa. Nah, beruang memiliki 7 bagian daging dari 15 potong daging yang sama besar. Maka dapat ditulis dalam bentuk pecahan 7/15, artinya 7 bagian dari 15 bagian yang sama besar. Selanjutnya, harimau diberikan 6 bagian dari 15 bagian yang sama besar. Maka ditulis dalam bentuk pecahan 6/15. Artinya 6 bagian dari 15 bagian yang sama besar. Selanjutnya, untuk singa mendapatkan sisa dari 15 bagian yang sama besar yang sudah dibagi untuk harimau dan beruang. Maka bagian singa adalah 2/15. Artinya 2 bagian dari 15 bagian yang sama besar. Nah, sekarang mana yang lebih banyak mendapatkan bagian? Harimau, singa, atau beruang? Ya, yang mendapat bagian lebih banyak adalah beruang. Beruang adalah hewan yang mendapat bagian paling banyak. Sedangkan singa adalah hewan yang mendapat bagian paling sedikit. Kalian sudah paham? Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian membaca dongeng lagi. Tentunya Ibu juga ikut membacakan. Sambil Ibu membacakan, kalian mendengarkan dengan baik.
Dan juga bisa ikut membaca dongeng yang ada pada buku tema 2 kalian. Kita mulai. Si Kancil dan Buaya. Kruk, kruk, kruk. Terdengar suara dari perut si Kancil. Si Kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar. Setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si Kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Si Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun, Kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si Kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si Kancil. "Ada apa teriak-teriak Kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si Kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian. Asal kalian bantu aku menyeberangi sungai itu," lanjut Kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata Kancil. Si Kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya. Hingga akhirnya si Kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Nah, cerita si Kancil dan buaya yang kalian dengar tadi dan juga baca belum sampai pada akhirnya. Sekarang kita akan membuat akhir dari cerita tersebut sesuai dengan imajinasi kita. Nah, sekarang Ibu tampilkan imajinasi atau hasil pikiran Ibu untuk akhir dari cerita si Kancil dan buaya. Buaya merasa heran karena si Kancil tidak kunjung datang. Setelah sekian lama, akhirnya buaya menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Kancil. Buaya pun merasa kesal. "Awas kau Kancil," kata para buaya. Tokoh dongeng dalam cerita si Kancil dan buaya ada dua, yaitu Kancil dan buaya. Kancil memiliki watak yang cerdik karena berhasil menemukan ide untuk menyeberangi sungai mencari mentimun dengan menipu para buaya. Buaya wataknya kurang pandai karena mudah dimanfaatkan dan tertipu oleh Kancil. Sekian penjelasan Ibu hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.